Artinya akan menindaklanjuti serangan-serangan siber yang diterima beberapa waktu terakhir. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan jika tim akan terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional atau BSSN, Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Johnny tidak menjelaskan secara rinci kapan tim akan mulai bekerja serta Kepanasan sama Denny Siregar, hacker abal-abal Bjorka ternyata FPI pro Anies, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Saya nggak lagi ngebelain Menkominfo. Enggak, saya nggak suka sama Menkominfo karena Johnny G. Plate sering ngeles. Katanya keamanan cyber bukan urusan kementerian mereka. Jadi yang mereka kerjakan adalah ngeblokir-blokir website bokep doang gitu. Tapi saya ternyata mencium bau-bau petamburan dan FPI di dalam hacker Bjorka. Ternyata data-data yang diambil adalah data-data yang gak juga dibocor-bocorkan. Hanya ada tampilan nama Johnny G. Plate dengan identitas yang di-blur. Kalau berani dan bisa, gak usah di-blur kenapa sih? Awalnya saya pikir Bjorka ini adalah sosok yang memang hacker internasional yang selevel sama Edward Snowden. Edward Snowden dianggap sebagai matahari dari sumber kebocoran data di Amerika. Edward Joseph Snowden adalah mantan kontraktor teknik Amerika Serikat dan karyawan Central Intelligence Agency yang menjadi kontraktor untuk National Security Agency sebelum membocorkan informasi program mata-mata rahasia NSA kepada pers. Informasi program mata-mata rahasia NSA alias National Security Agency itu dianggap sebagai sesuatu yang valid dan bukan hoax. Data-data yang dibocorkan adalah data-data yang jelas dan tidak di-blur. Awalnya saya menganggap Bjorka adalah orang atau setidaknya sekumpulan orang yang tidak memiliki motif politik apapun terhadap Indonesia dan ingin Indonesia dan keamanan datanya semakin tinggi. Akan tetapi ternyata setelah diblok dari Twitter, dia baper. Dia bawa-bawa nama Warsawa, ngaku-ngaku tinggal di sana. Saya mendadak ingat orang-orang yang baper karena Twitternya diblok itu macam Tova Lemon dan orang-orang petamburan lainnya. Dari sini saya curiga ada benang merah, bukan karena darah haid, tapi ada orang sakit hati yang mungkin pada tahun 2014 dan 2019 gagal jadikan penerus Orba dan keturunan Orba sebagai pemimpin. Ada orang-orang yang kecewa atas Jokowi karena Jokowi keren dan bangun negara ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memang suka ngeles dan gak bisa kerja jadi sasaran empuk dari Bjorka. Kita sebut saja Pak Bejo. Pak Bejo ini sakit hati sama Jokowi karena Freeport diambil alih mayoritas kepemilikannya oleh Indonesia. Sedangkan Freeport ini kan dilepas sama Soeharto ke Amerika dan asing untuk dikeruk ibu pertiwinya. Tapi seolah-olah dalam kampanye si menantu Orba, dia mengatakan kekayaan Indonesia dikeruk seolah-olah salah Presiden Jokowi. Jadi mulai terbuka deh semua hal-hal yang selama ini ketutup. Nyesel gua pernah bagus-bagusin Bjorka. Ternyata anak-anak petamburan juga. Bapernya sama Denny Siregar sih. Di blog Twitternya langsung kejang-kejang kalang kabut. Kalau dia hacker keren, harusnya bisa dong bongkar. Harusnya bisa bongkar Twitter untuk gak suspend akunnya dong. Bagaimana menurut Anda? Migrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Dianggap persulit investasi, Jokowi memang kudu ganti personel imigrasi yang gak pecus. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Presiden Joko Widodo kembali dibuat geram dengan kinerja para petugas imigrasi yang berdampak pada sulitnya investasi masuk ke Indonesia seperti yang beliau inginkan. Sistem imigrasi yang sekarang dianggap Presiden Jokowi terlalu kuno sehingga justru menghalangi masuknya investor dan wisatawan. Saya harapkan ini betul-betul nanti dari setelah rapat ini terjadi perubahan yang total terhadap imigrasi kita. Saat ini belum berubah sama sekali, ujarnya dalam video yang bisa dilihat di YouTube Sekretaris Presiden pada Sabtu 10 September. Jokowi menyatakan ini dalam rapat mengenai Visa on Arrival atau VOA
dan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS di Istana Merdeka Jakarta sebagai respon atas keluhan dari banyak investor dan turis di mana menurut mereka sangat sulit untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia akibat sistem imigrasi yang dianggap masih sangat mengatur alias kurang fleksibel. Nah, dalam acara itu Jokowi juga menyatakan ini yang diubah total harus, yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau perlu dirjanya diganti, bawahannya diganti semua, biar ngerti kalau kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah. Masih dalam rangkaian pernyataan pada acara yang sama, Jokowi kembali menegaskan, ganti itu kalau kira-kira memang gak punya kemampuan untuk reform seperti itu. Ganti semuanya dari dirjen sampai bawahannya, ganti akan berubah. Kalau enggak, gak akan berubah kita. Inilah yang lantas dianggap sebagian orang bahwa Jokowi menebar atau mengumbar ancaman pemecatan. Kondisi yang mungkin saja dapat menimbulkan perlawanan. Meski bagi saya hal semacam ini sangat diperlukan demi urusan keimigrasian dan izin usaha dapat mengalir ke negeri kita supaya pembangunan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sebenarnya kalau disebut menebar ancaman yang kurang pas, lebih tepat disebut Jokowi sedang memperingatkan para jajaran menteri dan pejabat terkait. Karena kalau memang gak becus atau menghambat program pemerintah, pantas kok buat diganti dari atas sampai ke bawah. Kita tahu bahwa negeri ini sedang berpacu dengan waktu, sekaligus agak berdebar-debar setelah nanti Jokowi selesai menjabat pada 2024 nanti. Mumpung masih 2 tahunan lagi, alangkah berharganya waktu yang tersisa, sehingga kudu dimaksimalkan. Mumpung kepercayaan dunia internasional kepada Jokowi sedang bagus-bagusnya, we never know. Jangan-jangan nanti presiden pengganti Jokowi malah menghambat kemajuan negeri ini. Meski kans yang sebaliknya juga tetap ada kalau negeri ini memilih presiden yang tepat buat meneruskan program kerja Jokowi sejak 2014 hingga 2024 nanti. Jadi memang tepat peringatan yang Jokowi sampaikan. Terlebih kita sudah mendapat cukup banyak contoh bagaimana suatu daerah berantakan dan seakan mundur 1 dekade karena dipimpin oleh orang yang gak bisa kerja. Bagaimana menurut Anda, Swoders? Begitulah kura-kura. Dan sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Perkasanya Jokowi, setelah darat dan laut, kini ruang udara kembali ke NKRI. Ditulis oleh RKE Bener dari siwar.com. Perjuangan merebut darat di masa Jokowi. Pengambilan saham kepemilikan PT Freeport yang sudah berpuluh tahun dipegang